Pagi ini saya akan menyampaikan satu renungan firman Tuhan. Topiknya adalah jangan lengah. Jangan lengah ya. Kita mesti selalu berjaga-jaga, tidak boleh lengah ya. Saudara sekalian, Efesus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-13 mengatakan demikian. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, ya, pada hari peperangan itu, dan tetap berdiri, tidak jatuh, tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kita mesti tahu, saudara sekalian, ya, kita ini mesti pakai seluruh perlengkapan senjata Allah, bukan hanya pada saat kita ini berperang, ya, ketika kita menghadapi pergumulan, ya, tetapi juga terus lanjut supaya kita tetap berdiri, kita tidak jatuh setelah kita menang dari pergumulan-pergumulan kita. Saudara sekalian, Andre Bonar mengatakan demikian, ya. Biarlah kita berjaga-jaga setelah memperoleh kemenangan seperti sebelum peperangan. Biarlah kita tetap berjaga-jaga, ya, terus berjaga-jaga setelah kita memperoleh kemenangan seperti saat kita ini di dalam peperangan. Kita sama berjaga-jaganya, kita sama, ya, jaga kehidupan kita, jaga pikiran kita, ya, kita tetap mengandalkan Tuhan kita, sama semasa kita berperang ataupun setelah kita berperang. Karena ada banyak kemungkinan kita menang di dalam peperangan, tetapi kita kehilangan kemenangan itu sendiri. Saudara sekalian, ada banyak orang, ya, ketika dia bergumul dia menang, tetapi tidak lama setelah itu, setelah menang dari pergumulannya, dia kehilangan kemenangan itu karena dia jatuh kembali untuk masalah-masalah, mungkin untuk urusan-urusan yang lain, dia tidak kuat kembali. Saudara sekalian, orang Kristen itu menang perang, bisa menang lawan mungkin godaan, pencobaan yang mereka hadapi. Dia bisa menang mungkin melawan keinginan-keinginan dagingnya, saudara sekali. Yang tetapi banyak juga kepribadian mereka juga memimpin ke arah yang kita tidak mau lagi dengar-dengaran akan firman Tuhan. Loh, ini yang membuat orang Kristen itu gampang jatuh, ya. Dia menang ketika dia bergumul, ketika ada masalah, dia bisa mengatasi itu. Tetapi setelah menang, ada masalah lain, dia kembali jatuh lagi, kembali lelah lagi, kembali lengah lagi. Ya, kehidupan Kristen itu bukan tempat kita untuk bermain-main, ya, asal-asalan, hidup asal-asalan. Tetapi kehidupan Kristen itu adalah tempat peperangan. Kita mesti selalu mengingat akan hal ini, ya. Tidak gampang, ya. Semakin tinggi jabatan kita, semakin tinggi itu, maka semakin banyak pula, ya, godaan, semakin banyak pula masalah, semakin banyak pula orang yang menyoroti kita, orang yang ingin menjatuhkan kita. Banyak, saudara sekalian. Jadi itu kita mesti tetap berjaga-jaga, ya. Kita mesti tetap berjaga-jaga. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8 mengatakan demikian. Sadarilah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita mesti sadar, kita mesti selalu berjaga-jaga. Karena iblis itu terus berjalan mengelilingi kita, mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau kita lemah, saudara sekalian, kalau kita tidak berjaga-jaga, maka ada kemungkinan besar kita ini diterkam, kita ini ditelan oleh iblis itu. Oleh sebab itu selalu mengenakan perlengkapan senjata Allah. Tidak, jangan sampai kita lengah. Ya, waktu perang, waktu sebelum perang, waktu menghadapi permasalahan, ada masalah, kita berjaga-jaga, tetapi setelah itu juga kita harus terus berjaga-jaga. 1 Korintus 10 ayat yang ke-12 juga mengatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah
supaya ia jangan jatuh. Jangan sampai kita ini merasa bangga, kita ini merasa bahwa aku sudah kuat, aku sudah menang lawan pencobaan, lawan masalah yang aku sudah hadapi ini, aku sudah menang. Kita begitu senang akan hal itu, tetapi lupa untuk berjaga-jaga. Tetapi kita lengah, ya. Ayat firman Tuhan ini mengatakan hati-hati supaya ia tidak jatuh, supaya ia jangan jatuh. Saudaraku, waktu yang paling berbahaya, ya, waktu yang paling memerlukan kehati-hatian adalah waktu di mana kita sudah memperoleh kemenangan. Saya ulangi, waktu yang paling berbahaya bukan saat waktu kita sedang berperang, bukan saat pada waktu kita sedang menghadapi masalah itu, tetapi waktu yang paling memerlukan kehati-hatian kita adalah waktu kita setelah selesai dengan pergumulan kita, setelah kita memperoleh kemenangan itu. Itulah waktu yang paling berbahaya, waktu yang paling memerlukan kehati-hatian dari kita. Saudara sekalian, seringkali setelah kita memperoleh kemenangan, kita kendor dalam berjaga-jaga. Seringkali setelah kita memperoleh kemenangan, kita menjadi orang yang terlalu percaya kepada diri kita sendiri. Kita merasa aku mampu mengalahkan masalah ini. Dan dalam hal ketika kita sudah terlalu menjadi orang yang terlalu percaya kepada diri sendiri, maka musuh itu mendapat kesempatan untuk mengalahkan kita. Elia memenangkan peperangan. Dia mengalahkan 400 Nabi Baal di Gunung Karmel. Dia berdoa dan api dari surga itu turun menyambar persembahannya. Tetapi dia kehilangan kemenangannya. Setelah itu, saudara sekalian, dia takut hanya dengan kata-kata Isabel yang mengancam dia. Dia terpaksa harus lari, bersembunyi. Dia merasa bahwa aku gagal, aku ingin mati saja. Aku nggak lebih baik daripada orang-orang sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya. Aku mau mati saja. Sudah Tuhan, ambil nyawaku saja. Setelah menang dan setelah itu dia kehilangan kemenangannya. Tidak langgeng, saudara sekalian. Oleh sebab itu kita harus selalu berjaga-jaga. Terlalu percaya diri adalah pintu yang sangat besar, terbuka sangat besar untuk masuknya kekalahan itu. Jangan sampai kita ini terlalu bangga, terlalu senang. Karena kemenangan itu bukan dari kita, saudara sekalian. Bukan karena kita. Kemenangan itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ya, bahkan Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan kita ini lebih dari orang-orang pemenang, ya, lebih dari pemenang. Kenapa? Karena yang berperang bukan kita, yang berperang itu Tuhan. Kita cuman maju saja dan kita ya lebih dari pemenang, musuh sudah dikalahkan oleh Tuhan. Jadi jangan terlalu bangga, jangan terlalu percaya diri, jangan merasa bahwa diriku itu kuat, diriku itu hebat, saudara sekalian. Karena kalau begitu kita merasa seperti itu adalah pintu yang besar, yang terbuka lebar untuk masuknya kekalahan itu. Yosua, saudara sekalian, bangsa Israel merebut kota Yeriko, kota yang dikelilingi dengan tembok yang begitu besar, ya, begitu tebal, begitu kokoh. Tapi Yosua dan bangsa Israel bisa merebut Yeriko tanpa kesukaran. Tetapi setelah itu, saudara sekalian, mereka tidak lagi berjaga-jaga. Mereka terlalu percaya diri. Kalau Yeriko saja, kota yang begitu besar, kota yang dikelilingi tembok yang besar, kita bisa mengalahkan kota Yeriko itu, kita bisa merebut kota Yeriko itu. Apalah artinya kota Ai yang kecil? Apakah artinya kota yang cuma berpenduduk sekian ribu orang saja? Nggak usah terlalu banyak kirim orang, sedikit saja sudah cukup mengalahkan kota Ai. Tetapi akhirnya juga, mereka, bangsa Israel, kalah menghadapi kota Ai. Kenapa? Karena mereka tidak berjaga-jaga. Kenapa? Karena ada dosa di antara bangsa Israel.
Kenapa? Karena ada yang mencuri, yang tidak boleh diambil, tetapi itu diambil. Selalu harus berjaga-jaga. Masa perang kita berjaga-jaga. Masa setelah kita menang perang, lebih lagi kita harus berjaga-jaga. Jangan mengambil yang bukan milikmu, yang bukan memang diserahkan kepadamu oleh Tuhan. Banyak kali kita tergoda untuk mengambil hal-hal yang kita pikir kita sudah rebut itu. Padahal Tuhan mengatakan dibakar semuanya, dimusnahkan itu semuanya, ditinggal itu semuanya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang mempunyai rencana yang lebih baik daripada itu, lebih besar daripada pikiran kita. Kalau Tuhan mengatakan Yeriko harus dimusnahkan, segala yang ada di dalamnya harus dimusnahkan, maka mestinya bangsa Israel mentaati itu. Tetapi karena ada yang tidak berjaga-jaga, merasa terlalu bangga, aku bisa merebut kota Yeriko, dan mereka mulai tidak berjaga-jaga. Keinginan hatinya mencuri apa yang ada yang tidak boleh dicuri itu, yang tidak boleh diambil, sehingga mereka kalah ketika mereka menghadapi kota kecil, kota Ai itu. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, seringkali terjadi ya pencobaan setelah kemenangan yang besar. Seringkali bahwa kemenangan itu diikuti selanjutnya oleh fase pencobaan. Setelah kita menang, setelah kita sukses, maka fase selanjutnya adalah begitu banyak pencobaan, begitu banyak godaan-godaan. Musa menang, ya Musa membelah Laut Merah. Bangsa Israel bisa berjalan di tengah-tengah Laut Merah dalam keadaan kering, saudara sekalian. Tetapi mereka melihat Firaun dan tentaranya ditenggelamkan, saudara, di tengah-tengah Laut Merah itu. Mereka luar biasa menang lewat Laut Merah itu. Tetapi setelah Laut Merah, mereka mendapati, ya saudara sekalian, air yang pahit, yang tidak bisa diminum. Dan mereka bersungut-sungut. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, bangsa Israel, para murid juga sudah melihat, menikmati Yesus yang membuat mujizat luar biasa. Dengan hanya 5 roti dan 2 ikan, Yesus bisa memberikan makan 5.000 orang. Melihat keadaan mujizat yang luar biasa, percaya dia, menang, luar biasa. Tetapi setelah itu, beberapa jam setelah itu, ketika mereka ada di tengah laut, di tengah danau Galilea, diombang-ambingkan oleh ombak, mereka tidak dapat maju. Mereka tidak lagi percaya, tidak tahu bahwa yang datang mendatangi mereka itu adalah Yesus. Mereka sangat ketakutan sampai menyebut Yesus hantu. Saudara sekalian, padahal cuma beberapa jam. Kemenangan yang besar selalu diikuti dengan pencobaan yang besar. Oleh sebab itu, hati-hatilah. Kita harus hati-hati. Kenapa ya? Harus ada kemenangan dan ada pencobaan. Harus ada kemenangan dan ada godaan. Mengapa itu mesti ada? Saudara sekalian, saya catat di sini karena Tuhan itu tahu bahwa kehidupan manusia itu perlu keseimbangan. Seperti ada siang, ada malam, ada panas, ada dingin. Perlu ada keseimbangan, ada kemenangan yang diberikan. Tetapi saudara sekalian, kita mesti tahu, kemenangan itu adalah Tuhan yang memberi. Dan pencobaan itu Tuhan pula yang mengizinkan. Saudaraku, kita mesti hati-hati. Peperangan itu menunjukkan kepada kita apa yang dapat Tuhan lakukan. Sesuatu yang besar, sesuatu yang ajaib, kuasa yang besar itu miliknya Tuhan. Dan itu akan terlihat nyata di dalam masalah, di dalam pergumulan kita. Ketika kita melewati peperangan itu. Tetapi memelihara kemenangan itu. Setelah kemenangan itu menunjukkan kepada kita siapa kita sebenarnya. Kita mesti sadar bahwa kita ini tanah liat. Kita nggak kuat, kita nggak mampu. Kemenangan yang kita peroleh semata-mata datangnya daripada Tuhan sendiri. Oleh sebab itu kalau kita terlalu bangga, terlalu senang, terlalu percaya diri,
maka kita pasti akan jatuh. Hari ini kita diingatkan, saudara sekalian, siapa kita? Kalau engkau selalu ingat bahwa engkau adalah orang yang tidak mampu sebenarnya, tanpa Tuhan menyertai, tanpa Tuhan menopang, engkau tidak akan mampu untuk melewati semuanya ini. Dan kalau engkau tahu akan hal itu, dan engkau bersyukur, oh Tuhan, engkau ajaib, engkau luar biasa, engkau Allah yang aku sembah, padamu aku taat, aku mau tunduk, aku mau mentaati engkau, karena aku ini cuma tanah liat yang tidak mampu untuk melakukan sesuatu dengan kekuatanku sendiri, maka kita akan selamat, saudara sekalian. Kita tetap akan bisa memelihara kemenangan itu. Saudara sekalian, kita bisa kenal Allah lebih baik selama peperangan. Tetapi juga kita bisa mengenal diri kita lebih baik setelah kita memperoleh kemenangan. Saudara sekalian, Elia itu menemukan kuasa Allah, melihat kuasa Allah, menemukan kuasa Allah di puncak Gunung Karmel. Ketika Allah mengirimkan api, saudara sekalian, membakar semua korban bakaran itu. Dan bangsa Israel, saudara sekalian, tahu ada luar biasa mujizat, ada luar biasa Allah yang disembah oleh Elia itu. Tapi Elia juga menemukan kelemahannya sendiri di Gunung Horeb. Ketika dia bersembunyi, ketika dia merasa takut, ketika dia merasa lelah, dia bersembunyi di Gunung Horeb. Saudaraku, ayo kita pelihara, kita tetap percaya bahwa Allah yang bisa membakar korban bakaran itu, mestinya juga Allah adalah Allah yang sama. Mestinya Elia tetap percaya bahwa Allah yang sama juga Allah yang bisa menghadapi Isabel. Mestinya dia tidak perlu takut menghadapi Isabel, karena dia percaya kuasa Allah yang besar itu. Saya ingin mengajak saudara, ketika saudara menghadapi pergumulan, menghadapi persoalan, menghadapi masalah, dan kau melihat kuasa Allah yang besar itu, tetaplah percaya kalau Allah melakukan kuasa yang besar, kalau Allah sudah menyembuhkan penyakitku, kalau Allah sudah menolong aku di waktu yang lalu, Allah yang sama pula, Allah yang sama juga akan membantu aku, menolong aku, menopang aku di dalam menghadapi masalah-masalah yang akan datang juga. Tetap harus percaya. Jangan sekali percaya, sekali menang, tetapi kita gampang lupa akan kuasa Allah yang besar itu. Para murid juga mengenal kuasa Yesus ketika ada di darat. Yesus memecahkan 5 roti dan 2 ikan untuk memberikan makan 5.000 orang. Tetapi mereka tetap kurang percaya ketika mereka ada di tengah lautan, ketika mereka ada di tengah danau Galilea. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, mestinya ketika mereka melihat kuasa Allah yang besar, yang Tuhan Yesus sudah buat ketika ada di darat, memecahkan 5 roti, 2 ikan untuk 5.000 orang, mestinya dia juga percaya, Allahku Yesus itu luar biasa. Kalau dia bisa memecahkan 5 roti, 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang, dia juga pasti bisa menghentikan angin ribut, badai, topan, gelombang yang besar ini. Tetapi mereka takut. Saudara sekalian, saya ingin katakan demikian ya. Yang harus selalu kita ingat di dalam benak kita, Tuhan telah memberikan pelajaran kepada kita selama peperangan. Berhati-hatilah. Janganlah engkau merasa terlalu percaya pada diri sendiri. Kalau engkau terlalu percaya pada diri sendiri, menganggap bahwa engkau kuat, maka kita akan bisa jatuh. Hari ini kita belajar banyak kali mengiringi kemenangan itu pencobaan. Mengiringi kemenangan itu ada masalah baru di depan. Oleh sebab itu kita mesti jaga hati kita, pikiran kita. Kalau aku menang saat ini, itu bukan karena kekuatanku. Itu semata-mata karena Allah saja. Amin.